Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Muhib. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya yaitu Rasul Allah idolaku. Akan tetapi submaterinya kali ini yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Agar nanti kalian paham tentang cerita kisah teladan Nabi Muhammad SAW, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Akan tetapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran 5, Rasul idolaku. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan saja bagi kalian yang belum subscribe dulu, like video ini dan share kepada orang yang membutuhkan ya. Yuk kita sekarang mulai belajarnya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan Nabi Muhammad kembali kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, namanya Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu pamannya Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya
orang yang terpercaya. Pekerjaan yang digeluti Nabi Muhammad saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala, yaitu patung-patung. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat. Berkholwat itu yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata yang diturunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak
yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum.